Hypersonic generasi terbaru Fatah 2 untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Hujan rudal di Timur Tengah masih berlangsung dan membuat situasi keamanan dunia terancam, termasuk juga dampak buruk untuk ekonomi dunia. Baik Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Indonesia yang menjadi bagian dari Board of Peace dinilai punya potensi jadi mediator perdamaian di Timur Tengah. Lalu, seberapa efektif peran BOP dan Indonesia menurunkan tensi di Timur Tengah? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Banyak jadwal penerbangan yang dibatalkan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Apa yang dilakukan pengelola travel untuk memprioritaskan keselamatan jemaah? Kompas Bisnis akan mengulas bersama Ketua Umum Serikat Penyelenggaraan Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI, Syam Resviadi. Longsor di Dusun Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terus meluas. Longsoran kini mencapai 5 hektar dan memutus jalur warga. Gerhana bulan total dengan fenomena warna merah atau yang biasa disebut blood moon terjadi Selasa malam. Fenomena ini dapat terlihat jelas di sejumlah titik wilayah di Indonesia. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda saudara di hari ini, Rabu 4 Maret 2026. Bersama saya Adisty Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Tentunya sejumlah informasi akan kami hadirkan hari ini saudara. Di antaranya tentunya yang masih menjadi perbincangan adalah bagaimana imbas atau dampak dari serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Juga bagaimana pembicaraan atau sampai mana pembahasan ini di tingkat BOP atau Board of Peace. Karena kalau kemarin Menteri Luar Negeri Sugiono ini mengatakan pembicaraan di Dewan Perdamaian ini dihentikan sementara usai memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Seharusnya kita harapkan tentu saja dunia internasional ini menjadi bersatu untuk bisa kemudian menekan adanya aksi balas dan juga serang antara Amerika Serikat Israel kepada Iran dan juga sebaliknya. Karena apa? Karena tidak hanya soal berdampak hanya aksi balas serang, tapi juga bagaimana ekonomi dunia yang juga terdampak dari ini. Kalau kemarin kita lihat Selat Hormuz ini ditutup dan dampaknya adalah harga minyak ini gila-gilaan dalam tanda kutip ya. Ini yang menjadi kewaspadaan. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif, terutama menyusul ditutupnya Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dan salah satu yang menjadi poin pentingnya adalah Bahlil memutuskan Indonesia akan mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Nah, itu dia. Ini akan menjadi perhatian kita bersama juga, termasuk juga bagaimana penawaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator, begitu ya, perdamaian antara Amerika Serikat, Israel kepada Iran dan juga sebaliknya. Bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk bisa mendampaikan ini, termasuk juga karena memang Indonesia berada di member BOP. Iya.
Itu nanti kita akan lihat bagaimana apakah memang akan bersambut begitu untuk nanti upaya Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator, karena ini kan juga tadi tidak hanya dari segi energi tapi juga masyarakat nih agak bingung nih, terutama juga ke bahan pangan misalnya ya kan, nanti harganya seperti apa, apakah takutnya nanti memicu panik buying dan lain sebagainya. Tapi tentu sebelum ke sana saudara, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Ada informasi soal gerhana bulan total dengan fenomena warna merah atau yang biasa disebut blood moon terjadi tadi malam 3 Maret 2026. Fenomena ini dapat terlihat jelas di sejumlah titik wilayah di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar melakukan pengamatan gerhana bulan total atau blood moon menggunakan teleskop. Fenomena gerhana bulan terdiri dari beberapa fase, dimulai sekitar pukul 7 malam hingga berakhir pada sekitar pukul 10 malam. Saat puncak gerhana, bulan akan tampak berwarna merah atau dikenal sebagai blood moon. Merah adalah warna yang paling panjang ya, yang merupakan spektrum sinar matahari yang didapati oleh bulan. Seharusnya warna putih terang, tapi karena ada bayang-bayang bumi menutupi, oleh karenanya spektrum warna merah terang itu yang mencapai ke bulan. Kalau fenomena gerhana bulan total seperti ini masuk fenomena biasa atau seperti apa sebenarnya, Pak? Ini siklus ya, siklus yang biasa dari evolusi bulan ya, maupun revolusinya terhadap bumi. Fenomena gerhana bulan total juga terlihat jelas dari kota Kupang, NTT. Tim pengamat dari BMKG Kupang mengamati sejumlah fase gerhana bulan dari rooftop gedung kantor. Sayangnya, fase puncak gerhana bulan total ini tak terlihat dari teleskop karena kondisi langit berawan tebal. Meski demikian, beberapa fase terlihat dengan pandangan mata langsung. Semua fase dapat kita dapati hasilnya dengan fase mulai penumbra itu jam 16.42, kemudian mulai total itu 19.03 dan puncaknya 19.33. Kemudian 20.03 dia mulai berakhir dan sekarang mulai menuju fase sebagian 21.17 dan penumbra berakhir itu 22.24. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Kecelakaan melibatkan truk box dan sejumlah sepeda motor serta mobil terjadi di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk box yang melaju dari arah Semarang menuju Solo mengalami remblong saat melintas di turunan, tepatnya di eksit tol Bawen, sehingga truk menabrak sejumlah motor dan juga mobil yang berhenti di lampu merah. 8 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jadi laka lantas di traffic light exit tol Bawen, truk box gagal pengereman dan nabrak 8 motor dan 1 kendaraan expander. Untuk korban sudah kami bawa ke Rumah Sakit Atin, ada 8 yang luka ringan. Kesorotan lain saudara, penyelidikan kasus perampokan pasutri di Bekasi yang berujung tewasnya sang suami masih berlanjut. Keluarga meminta kasus ini diusut tuntas. Anak korban bilang keluarga menunggu hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kasus yang menimpa orang tuanya. Menurutnya, kasus yang menyebabkan sang ayah meninggal dan ibunya luka ini mengarah ke kasus pembunuhan.
polisi sudah datang ke rumah dari Polda dan juga dari Mabes, sudah melakukan penyidikan dan ulang TKP. Kami dari keluarga meminta keadilan, semoga ayahanda kami bisa terungkap siapa pelakunya, karena ini menurut kami lebih mengarah kepada kasus pembunuhan ya. Kami keluarga mengikuti proses hukum yang ada di Indonesia. Kami memohon keadilan. Pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan pada Senin 2 Maret 2026. Suami ditemukan tewas, sementara istrinya dalam kondisi kritis. Kedua korban ditemukan anaknya saat hendak membangunkan kedua orang tuanya untuk sahur. Dalam kejadian itu, gelang emas dan 2 kunci mobil milik korban hilang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Politik, Menteri Kabinet Merah Putih, dan sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Tampak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba dan disambut oleh Mensesnek serta Seskap. Tak lama berselang, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir pula di Istana, disambut langsung Presiden Prabowo. Hadir juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala dan Wakil Presiden ke-11 RI Budiono, dan juga ada Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Presiden Prabowo juga mengundang pimpinan partai politik. Menurut Seskap Teddy Indrawijaya, Presiden ingin berdiskusi dan mendengar masukan. Malam untuk berdiskusi, bersilaturahmi, saling tukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Oke. Nanti kita lihat. Ada hasil dibahas nggak, Mas? Ada hal Tahu, nanti kita lihat. Oke. Dampak perang Amerika Israel versus Iran menyebabkan puluhan ribu jemaah umroh Indonesia tertahan di Arab Saudi. Untuk menjemput jemaah, perusahaan jasa travel berencana mencarter pesawat. Perang Amerika Israel versus Iran berdampak pada penutupan jalur penerbangan internasional. Akibatnya puluhan ribu jamaah umroh Indonesia terjebak di Arab Saudi dan tidak bisa pulang. Meski begitu, Asosiasi Haji dan Umroh memastikan semua jemaah aman di hotel. Rencananya jemaah akan dipulangkan dengan pesawat charteran. Nah, sampai hari ini mereka yang tertahan ya semua kebanyakan stay di Jeddah ya, menunggu kepastian penerbangan dari masing-masing maskapai terkait gitu ya, menunggu regulasi atau pengumuman. Dan terus bagi upaya yang dilakukan juga hari ini, tadi kita di asosiasi sedang melakukan pendataan. Setelah itu mungkin langkah upaya yang bisa dilakukan, kita akan mengajak beberapa travel anggota kita itu ya, bisa jadi salah satu solusinya apa, menggunakan charter flight. Jadi kalau belum ada kepastian dari maskapai yang bersangkutan, kita akan menggunakan charter flight untuk menjemput jamaah yang belum pulang. Uang charter pesawat Ya, langsung. charter pesawat. Sementara itu, Wamenham Mugianto beserta delegasi Kementerian HAM terdampar di Doha, Qatar selama 3 hari terakhir akibat penutupan ruang udara di kawasan Timur Tengah. Dalam keterangannya melalui media sosial Instagram, Mugianto mengungkapkan situasi di Qatar yang belum juga kondusif. Ia pun belum mendapatkan kepastian terkait dengan kapan ruang udara di Qatar akan dibuka. Mugianto mengimbau seluruh WNI yang berada di wilayah yang terdampak konflik AS Israel dan Iran untuk tetap tenang dan tetap mengikuti arahan dari Duta Besar Indonesia dan otoritas setempat. Hari ketiga kami terdampar di Doha, di Qatar,
dalam perjalanan kami yang seharusnya adalah menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Sampai hari ketiga situasinya masih belum kondusif, masih belum ada kepastian kapan ruang udara di Qatar dan di negara-negara sekitar ini akan dibuka. Kami berharap ya kita semua yang berada di wilayah terdampak konflik militer ini tetap tenang dan kita percayakan saja situasi ini segera membaik dan kita mengikuti saja apa yang menjadi kebijakan dan juga arahan dari bapak-bapak duta besar dan juga otoritas setempat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pemerintah Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan terkait eskalasi di Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga segera mengambil langkah-langkah termasuk opsi evakuasi terhadap WNI yang berada di beberapa negara di Timur Tengah yang terdampak perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat. Saudara, longsor di Dusun Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terus meluas mencapai 5 hektar dan memutus jalur warga. Kami akan pantau bagaimana situasi terkininya di pagi hari ini usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, longsor di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah meluas. Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak 2022 tersebut kini mencapai lebih dari 5 hektar. Ini adalah rekaman udara yang menggambarkan lubang besar diikuti longsoran tanah yang memutus jalur warga. Lubang besar ini memiliki tinggi sekitar 62 meter dengan kemiringan mencapai 68 derajat. Akibat bencana, jalur penghubung Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak terputus dan dapat mengancam warga apabila longsor kembali bergerak. Kalau kajian teknisnya ya dari teman-teman DPU itu ada tampungan lah, seolah-olah kayak mereka itu membuat satu tampungan sendiri, jadi terus. Nah, ketika sudah jenuh pasti dia akan mencari jalan. Kita pantau bagaimana kondisi terkini terkait dengan longsor yang kian meluas di wilayah Ungaran, tepatnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana, dan juga juru kamera Roy Jebere. Novelia, selamat pagi. Bagaimana kondisi di pagi ini? Apakah longsor masih terjadi dan bagaimana pula aktivitas warga yang harus melintasi jalur tersebut? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Saat ini saya berada di Jalan Arjuna, Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di mana terjadi longsor atau pergerakan tanah di belakang saya saat ini. Ya, Adisti dan juga saudara, memang pergerakan tanah atau longsor di belakang saya ini sudah terjadi sejak tahun 2022. Jadi tidak langsung longsor begitu, tapi secara perlahan. Dan longsor sendiri ini itu di mengenai perkebunan begitu ya, dan juga di belakang sana adalah jalan penghubung antara Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Demak.
Ya, dan juga saudara, untuk saat ini dari longsoran tanah Jakarta ini ada sekitar lebarnya itu sekitar 62 meter dengan kemiringan 68 derajat. Untuk saat ini memang cukup mengganggu aktivitas warga ya, karena warga yang beraktivitas yang harus melewati Jalan Arjuna, tempat saya melaporkan ini adalah jalan utama, karena terjadi longsor harus memutar gitu. Memutarnya pun sekitar hampir 1 kilometer untuk beraktivitas. Ya, dan juga saudara, kenapa bisa terjadi longsor ini memang karena mulai dari kontur tanah, keterangan dari SDM Pemprov Jawa Tengah itu bawah dari tanah ini adalah aliran air begitu. Jadi sehingga apabila terjadi hujan, bahkan tadi malam itu hujan lebat, hujan cukup deras turun di Semarang dan juga Kabupaten Semarang, itu memicu terjadinya pergerakan lagi. Informasi yang kami dapatkan tadi sempat berbincang dengan warga sini yang terkena dampaknya itu sudah mengalami retakan tambahan sekitar 15 meter yang mengarah ke permukiman warga yang tidak jauh dari lokasi saya melaporkan saat ini. Ya, di sini juga saudara, emang untuk saat ini langkah mitigasi dari BPBD Pemkab Semarang itu hanya berupa peringatan dini atau early warning system dan juga dihimbau pada warga apabila terjadi ada pergerakan ataupun retakan tanah yang baru untuk segera melaporkan ke stakeholder terkait agar dapat ditindaklanjuti. Adisti. Ya, kalau kita lihat dari pantauan udara tadi yang digambarkan di sana, bagaimana retakan ini semakin meluas bahkan sampai 5 hektar retakan di sana, begitu ya, lubang di sana. Nah, tidak jauh dari tempat Anda melaporkan ini ada permukiman penduduk. Nah, bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan juga Pemprov Jawa Tengah khususnya agar warga ini apakah mengungsi atau seperti apa untuk jangka panjangnya bagaimana? Novelia. Ya, Disti dan juga saudara, tadi kami sempat berbincang dengan warga sekitar terkait dengan apakah sudah ada penanganan ataupun juga sudah ada langkah gitu dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah pusat, provinsi maksud kami, terkait untuk warga yang berada tak jauh dari lokasi longsor ini. Hingga saat ini, yang dimana longsornya sudah terjadi sejak 2022 hingga saat ini, itu belum ada langkah tertentu dari pemerintah. Mungkin ada pengungsian ataupun apa, itu masih belum. Jadi warga masih tinggal di rumahnya masing-masing yang tak jauh dari lokasi longsor. Jarak terdekat dari lokasi longsor saya melaporkan ini ada sekitar permukimannya itu sekitar jaraknya 15-20 meter dari lokasi longsor saya melaporkan, dan informasinya itu tadi sudah ada retakan baru yang mengarah ke arah permukiman warga. Jadi warga pun berharap agar pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi itu segera mengambil langkah tertentu seperti merelokasi ataupun memberikan pengungsian kepada rumah warga yang tak jauh dari lokasi longsor. Adisti. Oke, harus ada langkah cepat dari Pemkab Semarang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk bisa kemudian memitigasi, karena tidak jauh dari lokasi tempat Anda melaporkan ini ada permukiman penduduk. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juga juru kamera Roy Jebere dari Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati HUT ke-73 Ikatan Hakim Indonesia, pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia atau PPIKI menggelar kegiatan donor darah dengan peserta hakim. Kegiatan donor darah ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto. Jadi donor darah ini merupakan salah satu rangkaian dari HUT IKHI ke-73. Di antaranya ada lomba karya tulis, ada kemudian seminar, dan nanti juga ada ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Jadi donor darah ini untuk mendekatkan para hakim ya dengan masyarakat, karena hakikatnya hakim itu juga harus tanggap dengan masyarakat. Ini sesuai dengan tema di HUT ke-73 ini adalah hakim terpercaya, rakyat sejahtera. Sementara itu, Ketua Umum IKHI bilang diharapkan dengan usia yang ke-73,
IKAHI mampu menuntaskan sejumlah program prioritas di tahun 2026, di antaranya kesejahteraan dan jaminan kesehatan untuk hakim. Ya, kedepannya tentu berharap organisasi itu kalau semakin tua kan semakin berpengalaman, ya tentunya semakin ke depan semakin maju ya. Tentunya IKAHI yang sekarang ini melanjutkan program-program IKAHI yang terdahulu yang belum terselesaikan dan juga program IKAHI yang ditentukan dalam Munas Ancol kemarin seperti itu. Ada program-program prioritas Pak di 2026 ini Pak untuk IKAHI sendiri Pak? Ya, prioritasnya ya tentang yang jelas kesejahteraan anggota, termasuk juga asuransi kesehatan ya Pak ya. Asuransi kesehatan itu minta ditingkatkan ya. Sebanyak 150 kantung darah disiapkan untuk berkontribusi dalam memenuhi stok darah di Palang Merah Indonesia. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Hujan rudal di Timur Tengah masih berlangsung dan membuat situasi keamanan dunia terancam, termasuk juga dampak buruk untuk ekonomi dunia. Baik Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih belum ada tanda-tanda untuk gencatan senjata. Indonesia yang jadi bagian dari Board of Peace dinilai punya potensi jadi mediator perdamaian di Timur Tengah. Lalu pertanyaannya, seberapa efektif peran BOP dan Indonesia untuk menurunkan tensi di Timur Tengah? Kami ulas dalam dialog usai jeda. Dalam puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Dari 13 mineral esensial yang berkolaborasi dengan 13 vitamin. Kombinasi lengkap Renovit. Bekerja optimal menjaga stamina, daya tahan tubuh, dan percepat recovery. Renovit, produksi Konimax. Renovit Gold dengan kemasan baru. Kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan, daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan setelah sakit. Renovit Gold, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Bulan puasa itu, waktunya kita ngejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Bulan puasa itu, waktunya kita ngejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.
Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Bulan puasa itu waktunya kita ngejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang diklaim momen peluncuran rudal hipersonik generasi terbaru Fatah 2 untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal penerus Fatah 1 adalah misil dengan pendorong hipersonik yang dapat melesat hingga 5 kali kecepatan suara dengan kemampuan manuver tinggi. Iran, saudara, juga terus melancarkan serangan balasan ke fasilitas Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Pada hari Selasa, drone Iran menyasar kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Dikutip dari kantor berita APTN, serangan ini mengakibatkan kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh mengalami kerusakan ringan. Sementara Israel melancarkan serangan udara ke sebuah gedung di Sidon, Lebanon. Bom yang dijatuhkan pesawat Israel menghantam sebuah gedung di kota Sidon, Lebanon. Israel mengklaim target tersebut merupakan fasilitas militer Hizbullah. Israel telah kembali menyerang Lebanon dengan alasan membalas serangan Hizbullah pada hari Senin. Fokus serangan Israel yakni di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran kota Beirut. Sebelumnya, saudara, Israel kembali melakukan serangan udara Beirut, Lebanon. Sejumlah ledakan terjadi di beberapa titik di kota Beirut. Militer Israel mengumumkan pusat komando dan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di Beirut sebagai target pada Selasa waktu setempat. Serangan Israel di Beirut menargetkan kawasan Haret Hrik di selatan Beirut dengan alasan pertahanan di perbatasan dan melindungi warga Israel dari potensi serangan Hizbullah. Militer Israel menyebut serangan ini langkah taktis untuk keamanan warga sipil. Meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat,
Israel, dan Iran menuntut kehati-hatian dan pengkajian ulang terhadap berbagai inisiatif internasional di kawasan, termasuk Board of Peace atau BOP, yang secara garis besar bertujuan untuk mendukung stabilitas dan perdamaian. Namun, keterlibatan Amerika Serikat sebagai salah satu aktor utama Board of Peace dalam eskalasi militer besar di kawasan Timur Tengah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kredibilitas forum tersebut. Menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsur Rizal, secara organisasi, Board of Peace masih efektif, namun tak lagi efektif sebagai langkah komunikasi yang bertujuan untuk perdamaian. Syamsur Rizal bilang, keberadaan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace masih dibutuhkan untuk kepentingan diplomasi. Kalau sebagai organisasi, BOP ini mungkin masih bisa efektif, tetapi sebagai sebuah langkah komunikasi dan campaign, itu hampir tidak mungkin efektif. Karena image yang dibangun oleh seorang Trump itu, yang kemudian mengambil posisi menyerang Iran, sementara dalam tahap negosiasi yang oleh kalangan tertentu atau kita semuanya itu melihat masih ada peluang untuk bernegosiasi lebih panjang, lebih lama ini. Kemudian yang paling parah ini karena pas di bulan Ramadan kemudian terjadi serangan ke Iran. Nah ini yang menyebabkan dalam konteks citra itu hampir tidak mungkin bisa efektif. Kalau saya secara pribadi menganggap bahwa keberadaan kita bisa saja tetap di situ, tetapi fungsinya jangan terlalu berharap banyak. Jangan terlalu membuang banyak energi, tetapi kita tetap dalam pusaran diplomasi dan informasi-informasi yang pertama. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sikap tersebut disampaikan dalam tausiah resmi MUI tanggal 1 Maret 2026. MUI menilai keterlibatan Amerika dalam BOP memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen perdamaian Palestina. Terkait serangan ke Iran, MUI menduga ada motif strategis untuk membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Merespons desakan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo masih mencermati situasi global saat ini. Ahmad Muzani bilang, Prabowo terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah. Prabowo juga akan mendengarkan berbagai aspirasi yang muncul di dalam negeri. Ahmad Muzani juga menyebut, Presiden Prabowo sudah mengetahui tentang pandangan dari MUI soal Board of Peace. Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat dari situasi ini, Presiden menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang hal ini, dan beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat. MUI sudah mendesak untuk Ya, saya kira Presiden sudah. Kini, langkah pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap dalam Board of Peace usai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ditunggu, termasuk untuk mengkaji ulang efektivitas dan kredibilitas Board of Peace sebagai forum untuk mewujudkan perdamaian. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bilang Menteri Luar Negeri Iran menelponnya soal konflik di wilayah Timur Tengah. Menlu Sugiono menyampaikan sikap Indonesia mengecam gagalnya perundingan dan menyatakan ke Menlu Iran, Indonesia siap jadi mediator terkait eskalasi di Timur Tengah. Juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern
dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka. Usai serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, kredibilitas dan efektivitas Board of Peace dipertanyakan. Apalagi salah satu yang terlibat dalam serangan militer ke Iran adalah Amerika Serikat yang juga merupakan salah satu aktor utama pembentukan BOP. Lalu bagaimana seharusnya Indonesia yang juga anggota Board of Peace menyikapi hal ini? Sejauh mana pula Indonesia bisa menengahi konflik di Timur Tengah, mengingat Indonesia dikenal dunia berprinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Kita bahas bersama dengan dosen dan Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Ibu Ririn Tri Nurhayati melalui sambungan daring. Selamat pagi Bu Ririn, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Adisti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita lihat kan serangan terus dilakukan, aksi balas serang terus dilakukan Amerika Serikat, Israel, Iran dan juga sebaliknya. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia yang kita tahu juga tergabung dalam Board of Peace, Bu Ririn? Baik, terima kasih Mbak Adisti. Baik, mungkin pertama saya ingin menyampaikan bahwa serangan Israel dan Amerika Serikat kepada Iran hari Sabtu lalu di tengah proses negosiasi nuklir Iran dan AS yang hampir tuntas ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tidak dapat dipastikan kapan perang akan berakhir, namun yang jelas dampak kemanusiaan dan juga krisis di Timur Tengah akan semakin parah. Kemudian yang saya lihat Iran ini menjadi korban baru unilateralisme brutal dari negara superpower dan pelanggaran hukum internasional. Padahal tadi disampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan negara penggagas Board of Peace, Dewan Perdamaian, yang seharusnya tujuan utamanya adalah untuk mengusung dan menciptakan perdamaian, tetapi apa yang dipertontonkan dengan serangan militer Israel dan AS kepada Iran kemarin ini merupakan crime of aggression yang dalam hukum internasional ini merupakan salah satu kejahatan berat gitu. Sehingga tindakan ini kemudian menjadi berkebalikan dan tidak konsisten dengan tujuan utama Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Sehingga kemudian kami mempertanyakan apakah kemudian hal ini bisa menjadi sarana Board of Peace untuk bisa membawa perdamaian ketika cara-cara yang digunakan malahan berkebalikan dengan tujuan utama pencapaian perdamaian. Karena kemudian ini justru jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian dan penghormatan kedaulatan dan sebagainya. Oke, termasuk yang kemudian jadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan juga member dari BOP lainnya, ada berbagai macam negara juga yang tergabung dalam BOP, untuk bisa kemudian benar-benar mengimplementasikan apa sebenarnya tujuan dari BOP, Board of Peace, untuk mewujudkan perdamaian? Baik, terima kasih Mbak Disti. Tadi mungkin saya ingin mengulang yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri ya, bahwa Indonesia menggunakan narasi menyesalkan gagalnya perundingan AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi di kawasan Timur Tengah. Menurut saya pernyataan ini seolah malah mengamini logika Trump bahwa gagalnya perundingan bisa jadi pembenaran. Padahal Oman sebagai penengah atau mediator itu sudah mengatakan bahwa ada progres yang baik. Artinya upaya perundingan itu merupakan sarana utama, mekanisme utama yang harusnya digunakan oleh Board of Peace untuk menengahi sengketa dan persoalan-persoalan konflik antar negara. Tetapi yang terjadi malahan pemimpin Board of Peace tersebut sendiri malahan kemudian menggunakan cara yang bertentangan. Sehingga kemudian dalam hal ini malahan kalau tadi pertanyaan Mbak Asdistis kemudian masih berharap bahwa kemudian Board of Peace itu masih bisa digunakan jadi mekanisme dan media untuk membangun perdamaian di Timur Tengah khususnya, dari kami atau saya merasa bahwa justru Board of Peace ini menjadi sudah tidak relevan. Karena tadi yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi terhadap Iran secara nyata itu adalah jelas-jelas tidak lagi konsisten dengan misi utama Board of Peace. Sehingga dengan demikian
bagi kami ingin mendorong pemerintah Indonesia untuk mengoreksi keputusannya bergabung dalam Board of Peace ini. Karena Board of Peace yang dimandatkan oleh PBB sebenarnya ya, tetapi kemudian pada prakteknya sudah dibajak oleh Presiden Trump. Dan sekarang malahan 2 anggotanya menjadi agresor yang jelas-jelas mengancam perdamaian. Jadi dari situ saja kemudian kalau kami kemudian ingin melihat ketika BOP sudah gagal menguatkan peran diplomasi Indonesia, tapi justru sebaliknya malah mengorbankan independensi kebijakan politik luar negeri Indonesia, maka kemudian dalam hal ini ketika Indonesia bergabung di sana karena ingin terlibat dan berkontribusi pada mendamaikan dunia dan Palestina khususnya, membuat kemudian kita harus mengoreksi. BOP justru menjauhkan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mendesak pemerintah untuk keluar dari Board of Peace. Oke, jadi Anda memikirkan untuk bagaimana pemerintah untuk bisa mengkoreksi, kemudian melakukan pengkajian ulang lagi soal keanggotaan Indonesia di Board of Peace, begitu ya? Betul. Oke, termasuk juga begini. Oke lah, itu kita membahas soal BOP, tapi yang kita lihat juga adalah pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, menawarkan diri untuk bisa menjadi mediator antara perundingan perdamaian antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, begitu ya. Nah, seberapa potensialkah kemudian ini bisa terwujud begitu untuk pemerintahan Indonesia, negara Indonesia untuk bisa menjadi mediator, kalau menurut Anda? Terima kasih Mbak Adisti. Ya, betul bahwa Indonesia memang memiliki sejarah dan juga diakui sebagai mediator di beberapa konflik internasional, konflik di Kamboja, kemudian juga bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan dengan East Timor, kemudian juga bagaimana dengan Aceh dan sebagainya. Tetapi mungkin kita untuk situasi yang sekarang kita harus secara kritis merefleksikan apa sekarang kita ada di mana. Karena kemudian dengan saat ini kita berada di BOP membuat independensi Indonesia itu sudah tergerus begitu. Kemudian karena keberadaan kita dalam BOP membuat kita dalam situasi sulit. Alih-alih kita konsisten dengan semangat kita untuk perdamaian, kemudian menghormati hukum internasional dan sebagainya, kemudian sebagai pihak yang netral, kalau kemudian ingin menjadi mediator harusnya kita bisa menjadi pihak yang netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun sekarang situasinya, apakah kemudian Amerika Serikat sebagai superpower yang saat ini sedang menginginkan untuk mengganti rezim di Iran dan kemudian ingin mengukuhkan dominasinya di Timur Tengah, apakah kemudian mau mendengarkan inisiatif dari Indonesia yang dalam hal ini kita masih harus akui bahwa Indonesia posisinya adalah middle power. Kemudian kemarin inisiasi yang sudah dilakukan oleh Oman, negara yang dengan kita bisa melihat Oman bisa diterima oleh kedua pihak. Tapi kemudian kenyataannya justru yang terjadi Amerika Serikat mengambil sikap tersendiri, meninggalkan perundingan tersebut, malahan mengambil sikap yang sama sekali di luar dugaan dengan menyerang Iran begitu. Jadi poin tersebut yang perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah untuk melihat realistiskah tawaran kita dan seberapa resources yang kita miliki. Terima kasih. Oke, jadi dengan kata lain dengan posisi Indonesia di BOP yang Anda mengatakan masih berada di middle power begitu ya, belum bisa melakukan pergerakan yang cukup signifikan untuk kemudian menjadi dalam tanda kutip dengan maksud baik untuk melakukan mediasi atau sebagai mediator begitu ya, Bu Ririn? Ya. Kalau saya bisa tambahkan bahwa kemungkinan yang justru kita ingin melihat bahwa ada opsi karena kemudian saya cukup mengkritik BOP ini ya dari sisi kelembagaan ada banyak catatan itu tidak hanya sudah ada banyak peneliti dan juga scholars yang mengkritisi keberadaan BOP dari struktur kelembagaannya yang sangat tersentralisir kepada Trump, legitimasinya yang sangat rendah, kemudian juga bagaimana dia telah meminggirkan peran PBB sebagai organisasi multilateral existing yang memiliki legitimasi cukup tinggi. Nah,
menurut saya kenapa kemudian dengan adanya BOP ini justru malahan meminggirkan organisasi yang ada, meskipun memang kita menyadari ada kesulitan di sana, ada kelambatan kalau kita mengandalkan Dewan Keamanan, tetapi mungkin ada satu opsi yang bisa dicoba dan ini pernah berhasil di tahun 50-an, ya, yaitu dengan mengusung Uniting for Peace yang merupakan inisiasi yang digolkan atau dibawa dan diproses mekanismenya melalui Majelis Umum PBB. Hal ini dilakukan tahun 50 ketika Semenanjung Korea, konflik Semenanjung Korea, saat itu Dewan Keamanan PBB deadlock, tidak bisa mengambil keputusan, akhirnya kemudian lewat Majelis Umum dan kemudian berhasil disepakati untuk, karena tidak ada veto di Majelis Umum, kemudian berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dan kemudian mengirimkan pasukan perdamaian ke Semenanjung Korea. Mungkin itu bisa menjadi opsi alternatif, alih-alih kemudian kita tetap bertahan di Board of Peace yang dalam hal ini cukup problematik. Oke, berarti tetap di bawah naungan PBB ya, yang kemudian bisa kita lakukan Indonesia dengan posisi Indonesia yang Anda sebutkan di middle power, walaupun masih ada di BOP, di Board of Peace ya, yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Ya. Oke, kalau kita lihat kan semalam juga ini cukup menarik juga, ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa mantan presiden begitu ya, ada Pak SBY, kemudian ada Wapres juga, ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Budiono, ada Pak Jokowi juga, bahkan ada pimpinan partai politik. Apakah ini juga bisa dikatakan seorang presiden meminta masukan dan juga pertimbangan soal kondisi geopolitik kita, yang geopolitik dunia yang kemudian dihadapkan pada situasi semacam ini? Terima kasih Mbak Adisti. Ya, ini menarik ya, tadi malam ada Presiden mengundang beberapa pemimpin, beberapa ya presiden sebelumnya, kemudian juga Menlu dan tokoh-tokoh yang lain. Baik, saya mengapresiasi hal itu, tetapi kemudian ini juga sebenarnya terjadi juga sebelumnya ketika Indonesia tiba-tiba menandatangani Board of Peace, kemudian di internal kita kemudian banyak gejolak, ribut-ribut. Gitu. Akhirnya kemudian Presiden juga mengundang mantan Menteri Luar Negeri dan sebagainya. Tetapi dari berita yang saya sampaikan dan dari kemudian mengamati perkembangan, sepertinya yang terjadi lebih pada Presiden memberikan briefing kepada tokoh-tokoh yang diundang. Tetapi kami tidak bisa mengkonfirmasi seberapa besar masukan atau kemudian ketika memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh yang diundang tersebut, kemudian mereka memberikan pendapat dan masukan. Seberapa besar kemudian masukan yang didapatkan dari forum tersebut akan menjadi basis bagi pembuatan keputusan oleh Presiden, di mana dengan melihat mengamati beberapa kecenderungan selama ini, sepertinya proses pembuatan politik luar negeri Indonesia di pemerintahan yang baru ini agak menurut kami menilai kurang ada deliberasi publik, kurang banyak melibatkan deliberasi atau masukan dari publik untuk kemudian lebih seringkali adalah lebih pada personalisasi kebijakan luar negeri oleh Presiden, yang hal ini kemudian kami melihatnya ini menjadi sesuatu kebijakan yang harusnya bisa diputuskan dengan lebih prudent dan lebih berhati-hati. Oke, terakhir Bu Ririn, 3 poin krusial posisi Indonesia di mata dunia terkait dengan serangan balasan dan juga aksi saling balas dan juga serang antara Amerika Serikat Israel kepada Iran dan juga sebaliknya. 3 poin krusial termasuk juga dampak yang akan terjadi ke Indonesia, termasuk juga diplomasi yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia. Baik, yang pertama mungkin saya ingin pertama adalah Indonesia harus memberikan sikap yang lebih tegas dalam menyikapi konflik yang sekarang berkembang, tidak sekedar menyesalkan dan kemudian mengikuti narasi dari kedua agresor, tapi justru memiliki positioning yang lebih tegas untuk mengatakan, mengutuk dan kemudian menjadi koreksi Indonesia tentang kebijakan luar negerinya. Yang kedua adalah tadi ketika
keberadaan Indonesia dalam BOP justru menyebabkan Indonesia kesulitan untuk tidak konsisten dengan nilai prinsip bebas aktif, dengan amanah konstitusi untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, maka kemudian sudah saatnya dengan situasi yang sekarang Indonesia mengoreksi kebijakan luar negerinya untuk berani keluar dari Board of Peace. Dan yang ketiga, kemudian dengan menggunakan opsi yang lain, di mana kemudian tetap mempertahankan atau tetap memperkuat mekanisme yang ada di PBB dengan menggalang kolaborasi dengan negara-negara selatan yang dalam hal ini sebenarnya tadi yang saya sebutkan sebagai Uniting for Peace sudah pernah digagas oleh negara Kolombia yang tahun September 2025 Kolombia sudah menggagas adanya Uniting for Peace dan kemudian bersama didukung oleh 30 negara lainnya yang merupakan negara-negara selatan dengan grup yang disebut dengan The Hague Group. Nah, mengapa Indonesia tidak memanfaatkan itu yang lebih konsisten dengan prinsip Dasar-Sila Bandung, lebih konsisten dengan amanah konstitusi, dan juga lebih konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Itu, Mbak Adisti. Oke, baik, terima kasih untuk paparannya dan juga bisa dikatakan perspektifnya terkait dengan bagaimana aksi saling balas serang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, dan juga posisi Indonesia di mata dunia. Terima kasih dosen Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Ririn Tri Nurhayati telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Ririn, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Saudara, kita ke informasi penting lainnya. Usai jeda, bandara di wilayah Dubai mulai beroperasi secara terbatas pada Senin malam waktu setempat setelah sempat ditutup 3 hari pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Imbas perang Amerika Serikat Israel ke Iran, ekspor sarung khas Tegal ke Timur Tengah dan Afrika tertunda. Kerugian ditaksir hingga ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. KPK juga menangkap 2 orang lainnya yang merupakan ajudan dan orang kepercayaan sang bupati dalam dugaan korupsi. Tim penyidik membawa 11 orang yang terjaring OTT ke gedung KPK Jakarta hari Selasa sekitar pukul 9 malam. Untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, salah satunya Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar. Selain Sekda, KPK juga membawa beberapa kepala dinas, pejabat dinas, serta pihak swasta yang diduga terlibat. Sebelumnya KPK menangkap 11 orang di pemerintah Kabupaten Pekalongan, termasuk pihak swasta, atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Budi menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Budi menambahkan tim penyidik KPK lainnya saat ini sedang berada di Pekalongan untuk memeriksa sejumlah pihak lain guna menggali keterangan yang dibutuhkan. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini. Sebelumnya, tim KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sejumlah ruangan yang disegel KPK berada di lantai 2, salah satu yang disegel ialah ruangan kantor Bupati Pekalongan dan kantor Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan. Tim KPK juga menyegel ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Lamongan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dengan kasus OTT Bupati Pekalongan yang dilakukan KPK. Menurut Lutfi, kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah bisa menjadi pembelajaran bagi jajaran kepala daerah yang lain. Bupati Wali Kota sudah tak sampaikan, kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Nah, itu yang paling pokok. Nah, itu ada 2 bupati di Jateng udah rekamannya Pak. Itu kan pelajaran, tergantung personilnya. Yang jelas kan itu kembali kepada personil yang dia lakukan. KPK dalam kasus ini masih terus memeriksa intensif Bupati Pekalongan dan sejumlah staf yang diduga terlibat. Diketahui kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menduga terjadi pengaturan khusus dalam pengadaan tenaga ahli tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Yohan Bagja di gedung KPK Jakarta. Nanda, selamat pagi. Jadi bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Bupati Pekalongan hingga pagi ini, Nanda? Okta, selamat pagi. Kalau terkait dengan hasil pemeriksaan sampai dengan pagi ini sebenarnya kita masih menunggu. Tapi yang jelas Okta, informasi yang kami dapat dari jubir KPK melalui pesan singkatnya tadi kami berbincang dengan Budi Prasetyo. Ia menuturkan memang bahwa untuk para terperiksa yang masuk dalam OTT KPK di Pekalongan ini termasuk dengan Bupati Pekalongan, ini sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif sejak Selasa malam. Memang kalau kita melihat bagaimana kemarin ketika para terpihak atau terperiksa ini dibawa dari Pekalongan, yang utamanya lebih dulu sebenarnya KPK melakukan OTT di Selasa malam, kemudian ada sebanyak 3 orang dulu termasuk dengan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik beserta dengan orang kepercayaannya dan juga ajudannya dibawa ke Jakarta pada Selasa pagi, kemudian disusul untuk 11 orang. Sejak Selasa malam itu sampai dengan pagi ini, bahkan Selasa malam kemarin sebenarnya Okta, KPK dan penyidik KPK sudah melakukan gelar perkara atau ekspos begitu ya untuk bisa menerangkan terkait dengan status para terpihak terperiksa ini seperti apa ke depannya, karena KPK sendiri memiliki waktu 1 kali 24 jam ke depannya setelah KPK melakukan OTT pada Selasa dini hari kemarin. Nah, selain itu Okta dan juga saudara, selain dengan Bupati Pekalongan, sebenarnya tadi sudah disampaikan ada beberapa pihak juga yang ditangkap dalam OTT ini. Ada total kalau kita jumlahkan dengan Bupati Pekalongan beserta dengan 2 orang kepercayaannya dan termasuk dengan ajudannya ini ada sebanyak 14 orang, di mana salah satunya adalah Sekda Pekalongan dan sudah selaras dengan atau paralel ketika OTT ini dan juga para terperiksa dibawa ke Jakarta, ada beberapa ruang atau kantor yang juga sudah disegel, artinya sudah tidak ada, sementara tidak ada aktivitas dan di mana gedung-gedung atau kantor-kantor ini dalam pengawasan KPK. Dan selain itu memang sampai dengan saat ini masih minim sekali terkait dengan informasi sebenarnya apa yang menjadi duduk perkara, tapi setidaknya ihwal ataupun dugaan yang dilayangkan oleh KPK terkait dengan OTT ini adalah dugaan pengadaan barang dan juga jasa outsourcing di lingkup atau ruang pemerintahan di Kabupaten Pekalongan. Nah, ada beberapa barang bukti memang yang sudah disita juga dalam hal ini yang dipaparkan oleh jubir KPK, seperti ada barang bukti elektronik sampai dengan juga ada kendaraan, tapi spesifiknya berapa jumlah kendaraan dan apa barang buktinya juga tentu ini masih kita tunggu, karena informasinya Okta, karena tadi memiliki waktu 1 kali 24 jam oleh KPK untuk mengungkapkan status terperiksa ini apakah naik ke tahap ataupun jadi tersangka ataukah tidak. Jadi rencananya siang hari ini sebenarnya KPK akan melakukan press conference untuk mengungkapkan kasus ini sekitar pukul 2 sampai dengan 3 sore, tapi untuk spesifiknya tentu kita akan tunggu. Jadi ini akan sama-sama kita nanti sebenarnya apa kronologi sampai dengan duduk perkara kasus ini secara lengkapnya nanti siang akan disampaikan oleh KPK, Okta dan juga saudara. Sementara kembali ke studio. Oke, Nanda, berarti tadi memang artinya sampai dengan saat ini adakah informasi mungkin soal bagaimana berapa kerugiannya, kemudian terkait kasus apa, apakah ini nantinya akan diungkap saat konferensi pers atau sudah ada informasi sebelum itu, Nanda? Betul Okta, ini sebenarnya
tampaknya masih secara rapat disimpan terlebih dahulu oleh KPK, yang dimana nantinya tentu akan dijabarkan secara spesifik, baik itu dari kronologi sampai dengan kerugian dan pasal yang akan menjerat untuk para terperiksa nantinya. Nah, sementara yang disampaikan oleh jubir KPK terkait dengan OTT Bupati Pekalongan ini hanya mengenai garis bawahnya ini seputar atau dugaan pengadaan barang dan jasa outsourcing di sekitar pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Nah, terkait dengan apa dan bagaimana untuk spesifiknya ini sama-sama tentu kita tunggu, karena kita tahu untuk beberapa belakangan ini Pekalongan sendiri memang cukup aktif untuk melakukan beberapa kegiatan pemerintahan. Nah, apakah ini menyangkut dengan hal demikian ataupun spesifiknya seperti apa, ini masih belum benar-benar disampaikan oleh KPK. Ini sama-sama kita tunggu sebenarnya apa kasus yang sebenarnya menjerat untuk para terperiksa atau tersangka ini yang memang masih kita tunggu untuk statusnya seperti apa. Sementara demikian, Okta. Baik, kita tunggu nanti seperti apa rilis yang akan disampaikan oleh pihak KPK nanti siang sekitar jam 2 siang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Yohan Bagja dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan 7.800 tiket gratis angkutan laut bagi masyarakat kepulauan yang akan mudik lebaran tahun ini. Informasi akan kami berikan usai jeda, saudara. Puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Bulan puasa itu, waktunya kita ngejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Penuhkan hati itu, sesederhana menjalani Ramadan sepenuh hati. Ramadan ini pakai Telkomsel seperlunya demi menjalani Ramadan sepenuhnya. You ever try something and like, wow, that's Miseda. Pertama coba, oh, this hits. Ini pilihan saya. Sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Just one slurp and you'll get it. It's great. Good? It's everything you want in a noodle. Bold aroma, rich taste, in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka. Dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya berkualitas. Cobain aja. Pedas banget. Miseda, pilihan saya. Favorit semua. Dari Wings Food. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Kemasan baru, kini terjangkau. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan.
Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan ada 7.800 tiket gratis angkutan laut bagi masyarakat kepulauan yang akan mudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah. Tahun 2026, Pemprov Sultra kembali menggelar program mudik gratis bekerja sama dengan PT Pelayaran Dharma Indah. Tiket gratis disediakan untuk rute Kendari Raha dan Kendari Bau-Bau menggunakan kapal cepat. Selain itu, tiket mudik gratis juga disediakan untuk jalur perintis menggunakan kapal feri milik ASDP Indonesia. Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muhammad Rajulan menyebut program ini bertujuan mengurangi beban biaya perjalanan serta menjamin transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. $7.800 untuk rute Kendari Raha PP dan Kendari Bau-Bau PP. Insya Allah usulan dari Bapak Gubernur ini sudah mendapat restu dari Kementerian Perhubungan dan saat ini kita masih menunggu jadwal untuk dimulainya pendaftaran. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah untuk tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah pusat dan daerah serta pensiunan ASN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan THR bagi ASN dan pensiunan dicairkan secara bertahap. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara, pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat tahun lalu 49 triliun, naik 10%. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Bencana tanah bergerak merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara dan posko pengungsian. Menurut warga, pergerakan tanah sudah terjadi dalam sepekan. Sejumlah retakan sudah terlihat namun tidak begitu parah. Namun karena intensitas hujan yang cukup deras membuat kerusakan makin parah dan membuat sebagian rumah tidak bisa dihuni. Saat ini sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian ada yang mengungsi di posko pengungsian. Ya memang karena pergerakan tanah itu selain ada pengaruh curah hujan, pengaruh kekuatan tanahnya, memang ada pengaruh juga dari lingkungan ya sekitar kaitan dengan penghijauan. Dan kita kemarin dari Forkobincang sudah ngecek ke lokasi paling atas di lahan penduduk. Ternyata memang di situ pas lereng juga tidak ada tanaman-tanaman sudah terpotong habis.
Longsor di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah meluas. Bencana tanah bergerak terjadi sejak 2022, kini mencapai lebih dari 5 hektar. Rekaman udara memperlihatkan lubang besar diikuti longsoran tanah yang memutus jalur warga. Lubang besar ini memiliki tinggi 62 meter dengan kemiringan mencapai 68 derajat. Akibat bencana, jalur penghubung Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak terputus dan dapat mengancam warga apabila longsor kembali bergerak. Kalau kajian teknisnya ya dari teman-teman DPU itu ada tampungan lah, seolah-olah kayak mereka tuh membuat satu tampungan sendiri, jadi terus. Nah, ketika sudah jenuh pasti dia akan mencari jalan. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD hadir di Desa Hambuku Hulu, Kalimantan Selatan. Kodim 1001 HSU Balangan menggelar TMMD ke-127 dengan membawa target TNI Angkatan Darat. Pembangunan dan pembukaan jalan usaha tani jadi sasaran utama untuk membuka akses yang lebih baik. TMMD ini jadi jawaban dan juga solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. TMMD ke-127 yang digelar di Desa Hambuku Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki target yang mulia untuk masyarakat setempat. Letkol Infantri Endra Retno Erowanto menjadi Komandan Satgas TMMD ke-127 Kodim 1001 HSU Balangan. Sasaran utama TMMD di Desa Hambuku Hulu adalah pembukaan jalan usaha tani dan jembatan untuk membuka akses kepada masyarakat yang membutuhkan. Desa Hambuku Hulu dan sekitarnya didominasi oleh rawa. Akibatnya banyak akses jalan yang terendam air dan menghambat aktivitas masyarakat. TNI Manunggal Membangun Desa menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, membantu masyarakat dengan seluruh keterbatasannya, menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan. Setelah kita lihat ke sasaran, ternyata untuk jalan usaha tani memang berdampak langsung ke masyarakat. Karena dengan adanya jalan usaha tani tersebut bisa memotong dan menyingkat waktu masyarakat dalam rangka yang pertama penanaman padi dan juga panen. Karena di Desa Hambuku Hulu sendiri dia selama 1 tahun itu bisa 2 kali panen. Di Desa Hambuku Hulu sendiri dia punya mesin pertanian yaitu mesin combine. Nah, akan tetapi mesin combine itu tidak bisa untuk masuk ke sawah, Mas. Ya, kalau mau masuk ke sawah, mesin combine itu harus keluar dari kampung hampir ke kecamatan sebelah, mutar, baru bisa masuk ke sawah yang sebenarnya sawah itu ada di depan mereka, ya? Di depan kampung itu. Makanya mereka mengupayakan supaya bisa dibangun jalan usaha tani sebagai shortcut antara desa ke sawah. Pembangunan jalan usaha tani ini sepanjang 200 meter. Sangat efektif untuk memberikan satu jalur yang selama ini mereka dambakan, yakni sebuah akses dari sawah menuju desa mereka. Saudara, banyak jadwal penerbangan yang dibatalkan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Apa yang dilakukan pengelola travel untuk memprioritaskan keselamatan jemaah? Kompas Bisnis akan mengulas bersama dengan Ketua Umum Syarikat Penyelenggaraan Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI, Syam Resviadi. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Dampak perang di Timur Tengah, penerbangan sejumlah maskapai tertunda, bahkan dibatalkan. Akibatnya, kepulangan jemaah umroh asal Purwakarta tertahan. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Umroh dan Haji Khusus,
atau Sisko Patuh, ada lebih dari 58.000 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi, termasuk diantaranya jemaah dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 2 rombongan jemaah dari Travel Umroh dan Haji Al Muharijin saat ini masih terkendala kepulangannya karena menggunakan penerbangan transit. Saat ini jemaah dalam kondisi aman dan berada di hotel di Madinah menunggu informasi penerbangan yang baru. Untuk kepulangan memang ada satu yang terkendala, satu rombongan. Cuman dari kita sekarang solusinya itu ganti penerbangan. Cuman memang masih menunggu info dari sana, apakah tercancel apa tidak. Cuman kalau solusi dari kita, kalau misalkan memang Sejak 28 Februari 2026, ada 60 penerbangan dibatalkan imbas konflik di wilayah Timur Tengah yang terdiri dari 28 jadwal keberangkatan dan 32 jadwal kedatangan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus memantau secara berkala dan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dalam memastikan pelayanan yang maksimal serta memberi informasi terkini kepada calon penumpang. Terjadinya konflik di Timur Tengah, kami sampaikan bahwa situasi Bandara Soekarno-Hatta dalam situasi normal dan kondusif. Dan memang sampai dengan hari ini masih terdapat jadwal penerbangan yang mengalami pembatalan, yaitu sebanyak 15 jadwal penerbangan. Untuk 15 jadwal penerbangan yang melakukan pembatalan hari ini, itu didominasi oleh tujuan Doha, kemudian ada Abu Dhabi, dan juga Dubai. Bandara Soekarno-Hatta terus melakukan secara berkala pemantauan terhadap situasi yang ada di Timur Tengah, dan juga kami bersama para stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta melalui Airport Operation Control Center selalu berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, kemudian dengan maskapai dan otoritas bandara untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan dengan baik dan optimal. Bagaimana perang berdampak besar terhadap jemaah umroh dan apa yang diinginkan pengelola travel terhadap pemerintah? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Utama Patuna Travel sekaligus Ketua Umum Sapuhi, Syam Resviadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syam, mungkin pertama soal kondisi terkini dulu, seperti apa pelaksanaan umroh di Arab Saudi, apakah saat ini masih berjalan normal, kemudian apakah pemerintah Arab Saudi ini sudah memberikan kepastian keamanan wilayah Mekah dan Madinah, Pak Syam? Ya, sampai kemarin kami rapat bersama seluruh stakeholder dari pemerintah Indonesia bersama asosiasi. Akan dilanjutkan dengan Menteri Koordinator PMK pagi ini, sehingga kami akan terus berlanjut dan akan pasti keputusan bagaimana hari ini oleh Menteri Koordinator PMK akan diputuskan. Namun hasil dari kemarin kami berkumpul dengan berbagai departemen Kementerian Haji dan Umroh, Departemen Imigrasi, Departemen Perhubungan, menghasilkan bersama dengan para airline juga, menghasilkan satu kesepakatan bahwa prinsipnya adalah win-win solution tanpa dan keselamatan para jemaah. Nah, dari berbagai airline ini menyatakan kalau godaan ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh pihak mereka, sehingga semua airline yang menggunakan transit di negaranya, seperti yang tadi disebutkan, itu memberikan pelayanan salah satunya di mana Qatar membolehkan merirut atau mengganti pesawat yang memang sudah bekerja sama dengan Qatar, dalam hal ini Garuda, bisa terbang, sehingga nanti apabila pesawat Garuda yang direct sampai saat ini masih bisa terbang reguler, itu akan saling bekerja sama. Namun yang jadi masalah adalah pesawat itu hampir selalu penuh sekarang ini kepulangan untuk menampung 58.000, namun mohon dikurangi 6.000 yang sudah pulang kemarin dengan Saudi, Garuda, dan lain. Saya juga mendengar adanya Etihad dan Emirat terbang dari Jeddah ke Abu Dhabi dan Dubai untuk menjemput jemaah yang ada di Jeddah dan Madinah.
dan kemudian dilanjutkan ke negara masing-masing dengan menggunakan rute yang memang tidak atau bebas dari zona perang tersebut. Namun memang kepastiannya belum ada konfirmasi dari pihak airline tersebut di Jakarta, karena ini adalah kebijaksanaan dari head office mereka di negara mereka. Oke, ya tentunya ada koordinasi dan tadi ada win-win solution tentunya untuk keselamatan jemaah, termasuk tadi beberapa yang dilakukan adalah ada kesepakatan dengan maskapai begitu bisa di-reroute. Lantas Pak Syam di Patuna Travel dan di travel lain di bawah Sapuhi, seberapa banyak perubahan jadwal penerbangan atau rute yang signifikan sejauh ini? Ya, pada dasarnya semua kami melaporkan ke Kementerian Haji dan Umroh, di mana mereka membuat link sehingga terkumpullah 58.000 tersebut, sehingga kami perkirakan di antara anggota kami hanya sekitar 400 sampai 500 jemaah saja yang memang bermasalah di negara Arab Saudi maupun di negara transit gitu ya. Memang kemarin tidak sempat terdeteksi adalah mereka yang menggunakan pesawat yang tidak hadir, seperti misalnya Indigo, Malaysian Airlines, Scott, Brunei dan lain-lain, termasuk Hanian yang ke Cina itu tidak terdeteksi, karena itu juga ada beberapa jemaah yang memang menggunakan negara transit tersebut. Semoga pihak dari PPO yang ada di semua asosiasi sudah melaporkan kepada Kementerian Haji dan Umroh sehingga bisa terdeteksi. Tujuannya nanti insya Allah terakhir apabila memang betul-betul perang ini tidak bisa diselesaikan atau berkepanjangan, pemerintah akan mengambil alih dan akan eksoduskan semua warga negara Indonesia yang ada di negara-negara manapun untuk kembali ke Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, Pak Syam, lantas kalau sejauh ini catatannya sudah ada berapa jemaah yang masih belum bisa kembali ke tanah air dan apa yang dilakukan oleh pengelola travel bagi jemaah yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi? Ya, pada dasarnya tidak semua hotel yang kami manfaatkan atau kami gunakan itu dibayar oleh pihak airline, karena dalam perjanjian atau kesepakatan di IATA itu yang akan diganti itu adalah mereka yang memang transit karena delay dan segala macam. Tapi kalau force major ini tidak ada penggantian, sehingga mau tidak mau para pihak travel sekarang ini mengantisipasi dengan mencari hotel yang memang bisa menampung jemaah, kemudian ya membayar sendiri dan berkoordinasi dengan para jemaahnya. Namun akan segera dipercepat oleh pemerintah Indonesia khususnya, seperti yang saya tadi sampaikan, pagi ini akan ada rapat koordinasi dengan Menko PMK untuk segera diputuskan ini akan diambil alih seperti apa oleh negara. Oke, Pak Syam, tadi soal travel ini mengantisipasi dengan mencari hotel, artinya ini merugikan pihak travel kah, Pak? Iya, pada dasarnya pasti kami travel yang akan diminta pertanggungjawabkan oleh jemaah. Namun apabila memang pihak travel juga mampu dan bisa memberikan keterangan yang bisa diterima oleh para jemaah agar ini bisa dikerjasamakan atau dibebankan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang memang dirugikan. Artinya win-win solution di antara jemaah dengan PHK sudah dilakukan masing-masing oleh PPU. Oke, berarti sampai dengan saat ini kalau dari asosiasi sudah dapat informasi kah Pak sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi? Karena kan juga harus mengantisipasi juga soal hitung-hitungannya gimana? Ya, artinya dalam 2 hari ke depan ini setelah Pak PMK, Menteri Koordinator PMK akan memutuskan, itu akan diambil alih oleh negara seperti apa tindakannya. Tapi yang memang kalau sudah diambil negara, akan ada eksodus penjemputan seluruh WNI yang ada di luar negeri pulang ke Indonesia. Sehingga sampai dengan keputusan ini mohon semua pihak bersabar dulu, karena pagi ini sedang memang mereka rapatkan, ya segera setelah siang ataupun sore akan ada keputusan, ya insya Allah besok sudah ada bisa action yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Karena kami, baik pemerintah tidak tahu kapan perang ini akan berakhir, namun apabila memang dalam keputusan nanti pagi atau pagi ini tentukan tanggal 5kah atau tanggal 6kah atau tanggal 7kah, memang akan diadakan eksodus apabila tidak terkendali perangnya atau berkepanjangan, akan dilakukan oleh pemerintah.
Insya Allah demikian, Mbak. Oke, Pak Syam, kalau sampai dengan saat ini untuk koordinasi antar Sapuhi dengan maskapai maupun juga otoritas Arab Saudi memastikan kelancaran operasional sejauh ini seperti apa, Pak, berarti? Ya, kami hanya organisasi, kami hanya memfasilitasi, mencarikan informasi, namun semua dealing-dealing itu harus direct antara airline dengan pihak BPO, demikian juga pihak hotel, karena kami tidak bisa menyelesaikan semua bagi anggota yang memang dalam kondisi di transit, di kota transit maupun di negara Arab Saudi. Oke, baik. Pak Syam, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel dan Ketua Umum Sapuhi Syam Resviadi. Pak Syam, masih bersama dengan kami, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, apakah ada skenario kontingensi jika konflik meluas ke negara sekitar, Pak Syam? Ya, Pak Syam mungkin masih di mute, Pak, untuk audionya. Maaf. Ya, silakan, Pak. Ya, sampai saat ini juga masih ada dan sudah ada yang memang berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia dengan melalui darat, berubah ke negara yang relatif lebih aman. Seperti mereka yang di Abu Dhabi dan Dubai itu, mereka mencoba berpindah ke Oman dengan perjalanan darat sepanjang 400 kilo atau sekitar 4 jam. Dan sudah ada yang memang pulang. Namun ini kan yang pribadi yang memang memiliki kemampuan lebih. Sementara yang mereka yang tidak punya kemampuan memang tergantung dengan travelnya ya sementara masih tunggu di negara tersebut yang memang ditanggung oleh negara-negara transit ini, difasilitasi hotel dan makan secara penuh ya. Demikian, Pak. Oke. Nah, Pak Syam, lantas kalau dengan maskapai, apakah ada kebijakan refund atau reschedule, tidak hanya maskapai, hotel mungkin juga, yang lebih fleksibel dalam kondisi saat ini, Pak? Ya, pengalaman ini sudah kita lalui melalui pengalaman COVID ya. Mereka juga kemarin menyampaikan mereka boleh reroute dengan kerjasama airline yang memang bisa menyiapkan kepulangan direct, kemudian bisa pilihannya adalah di refund, satu lagi adalah di reschedule mau untuk kepentingan musim umroh berikutnya. Demikian, Pak. Oke, tapi Pak Syam, kalau dengan situasi saat ini, artinya di hold dulukah pemberangkatan yang baru atau seperti apa? Atau ada skema misalnya perubahan biaya karena tadi ada skenario untuk misalnya biasanya direct tapi ini melewati negara-negara yang relatif aman gitu, Pak? Ya, kemarin itu sampai hari ini pihak hotel-hotel yang ada di Arab Saudi untuk hotel belum menyatakan akan boleh di reschedule atau di refund. Namun bahkan sudah diminta untuk pelunasan. Nah ini jadi masalah kendala. Untuk mereka yang memang masih menggunakan pesawat direct, alhamdulillah masih boleh berangkat walaupun dianjurkan tidak berangkat. Semoga tidak ada kendala dengan negara yang dilintasi oleh pesawat direct ini menutup juga ya udaranya untuk penerbangan reguler. Namun apabila memang masih bisa, sementara ini kami juga Garuda bersama Garuda terbang ke Jeddah dan Madinah untuk program akhir Ramadan dan bulan Syawal. Sepertinya sudah dianjurkan oleh Departemen Luar Negeri melalui Kementerian Haji dan Umroh dan sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa dianjurkan, disarankan, bahkan sedikit ditekankan agar tidak berangkat dulu. Ditunda dulu sampai nanti seperti apa, apakah nanti ditundanya 1-2 hari karena ini adalah musim akhir-akhir dari umroh ya, sepertinya ditunda secara berkepanjangan, artinya ya selesaikan tahun ini selesai ya kita berubah schedule di tahun 1448 Hijrah nanti setelah haji. Oke, berarti memang karena tidak atau disarankan untuk tidak berangkat, berarti di antara para calon jemaah itu ada yang dipospon atau ditunda untuk keberangkatannya. Ini agak mengulang sebetulnya Pak dengan pertanyaan di segmen sebelumnya. Lantas penegasannya sejauh mana ini kondisi seperti ini, kondisi perang seperti ini merugikan pengelola travel? Bagaimana pemerintah atau Kemenhaj bisa merespon dinamika yang dihadapi oleh pengelola travel, Pak Syam? Ya, pada dasarnya selama ini belum ada ya pemerintah
terutama Indonesia, memberi pergantian dalam hal musibah yang kami alami. Seperti di COVID tahun lalu juga, tahun 2020-2021 itu nggak ada gitu ya. Nah, sepertinya kemarin juga disampaikan oleh Kementerian Haji bahwa mereka nggak siap hal itu, gitu ya. Kecuali Bapak Presiden melihat ini satu hal musibah negara, tapi itu juga punya kategori tersendiri. Sementara untuk kami, mau tidak mau, harus siap mengganti dan berdiskusi dengan para jemaah agar biaya-biaya ini kita diskusikan, karena ini kan tidak keinginan kita juga. Ini betul-betul force major yang tidak bisa kita hindari. Oke, nah selain umroh Pak, juga kalau ada timeline-nya kan tidak lama lagi juga ada pemberangkatan jemaah haji. Pasti tentunya mereka juga bertanya-tanya soal kondisinya maupun juga apa nih yang menjadi kompensasi dan lain sebagainya. Apa penjelasan dari Patuna dan juga Sapuhi untuk jemaah dan apa harapan untuk pemerintah dalam konteks perang yang saat ini sedang terjadi? Ya, dari pribadi kami sudah siap untuk memberikan alasan apabila haji juga terkait dengan perang ini tidak jadi. Kami juga sudah mengalami di tahun 2020 lalu, sehingga hal-hal yang memang bisa kita kembalikan akan kita kembalikan, hal-hal yang memang tidak bisa kita kembalikan, kita minta kepada pihak stakeholder untuk menunda atau men-schedule untuk di tahun haji yang akan datang. Ya. Bagi para jemaah, mereka juga kita berikan ke penjelasan agar hal-hal yang memang tidak bisa kami kembalikan akan kami jadikan sebuah deposit untuk bisa di-reschedule di tahun haji menjadi 2027. Nah, bagi pemerintah tentunya sama, karena mereka juga menyelenggarakan haji reguler. Ya, semoga pihak-pihak terkait semua bisa mengerti, bisa toleransi. Ini adalah force major yang tidak bisa kita hindari, dan kita akan schedule keberangkatan haji kita di tahun 2027 tentunya. Namun dari pengalaman yang ada juga di tahun 2020, ada beberapa stakeholder yang memang karena tertunda sampai 2 tahun, baru ada haji lagi di tahun 2022, itu mengakibatkan adanya kerugian yang cukup besar bagi kami travel PHK, karena ada hotel yang memang tidak siap bekerja lagi atau tidak beroperasi lagi, sehingga akhirnya kami harus mencari ganti, dan uang deposit kami yang sudah dipegang mereka, bahkan uang yang sudah lunas kita bayarkan juga tidak bisa kembali. Nah, itu yang akan kita kompensasi atau kita hitung bersama jemaah-jemaah kami, Pak. Oke, tentu kita harapkan situasi segera terkendali, ada penjelasan dan juga solusi konkret dari pemerintah, tentunya tidak hanya bagi calon jemaah tapi juga termasuk juga pengusaha travel dalam hal ini, tapi tentu balik lagi keselamatan adalah yang utama tentunya bagi para jemaah. Terima kasih. Betul. Direktur Utama Patuna Travel dan juga Ketua Umum Sapuhi, Pak Syam Resviadi sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Syam. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, gerhana bulan total dengan fenomena warna merah atau yang biasa disebut blood moon terjadi Selasa malam. Fenomena ini dapat terlihat jelas di sejumlah titik wilayah di Indonesia. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, gerhana bulan total dengan fenomena warna merah atau yang biasa disebut blood moon terjadi tadi malam 3 Maret 2026. Fenomena ini dapat terlihat jelas di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 4 Makassar melakukan pengamatan gerhana bulan total atau blood moon menggunakan teleskop. Fenomena gerhana bulan terdiri dari beberapa fase, dimulai sekitar pukul 7 malam hingga berakhir pada pukul 10 malam. Saat puncak gerhana, bulan akan tampak berwarna merah atau yang dikenal sebagai blood moon. Warna merah adalah warna yang paling panjang ya, yang merupakan spektrum sinar matahari yang didapati oleh bulan. Seharusnya warna putih terang, tapi karena ada bayang-bayang bumi menutupi, oleh karenanya spektrum warna merah terang itu yang mencapai ke bulan.
Kalau fenomena gerhana bulan total seperti ini masuk fenomena biasa atau seperti apa ini sebenarnya, Pak? Ini siklus ya, siklus yang biasa dari evolusi bulan ya, maupun revolusinya terhadap bumi. Fenomena gerhana bulan total juga terlihat jelas dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim pengamat dari BMKG Kupang mengamati sejumlah fase gerhana bulan dari rooftop gedung kantor. Sayangnya fase puncak gerhana bulan total ini tak terlihat dari teleskop karena kondisi langit yang berawan tebal. Meski demikian, beberapa fase terlihat dengan pandangan mata langsung. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. KPK juga menangkap ada 2 orang lain yang merupakan ajudan dan orang kepercayaan sang bupati dalam dugaan korupsi. Tim penyidik membawa 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan di gedung KPK Jakarta pada hari Selasa sekitar pukul 9 malam untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Salah satunya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, dan selain Sekda, KPK juga membawa beberapa kepala dinas, pejabat dinas, serta pihak swasta yang diduga terlibat. Sebelumnya, KPK menangkap ada 11 orang di pemerintahan Kabupaten Pekalongan, termasuk pihak swasta atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Budi menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Budi menambahkan tim penyidik KPK lainnya saat ini sedang berada di Pekalongan untuk memeriksa sejumlah pihak lain guna menggali keterangan yang dibutuhkan. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini. Sebelumnya, tim KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sejumlah ruangan yang disegel KPK berada di lantai 2, salah satu yang disegel ialah ruangan kantor Bupati Pekalongan dan kantor Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan. Tim KPK juga menyegel ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Lamongan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dengan kasus OTT Bupati Pekalongan yang dilakukan KPK. Menurut Lutfi, kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah bisa menjadi pembelajaran bagi jajaran kepala daerah yang lain. Bupati Wali Kota sudah tak sampaikan, kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Nah, itu yang paling pokok. Nah, itu ada 2 bupati di Jateng, nggak rekamannya itu kan pelajaran, tergantung personilnya. Yang jelas kan itu kembali kepada personil yang dia lakukan. KPK dalam kasus ini masih terus memeriksa intensif Bupati Pekalongan dan sejumlah staf yang diduga terlibat. Diketahui kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menduga terjadi pengaturan khusus dalam pengadaan tenaga ahli tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Dari kasus dugaan korupsi kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Dari perang Amerika Serikat, Israel, Iran. Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang diklaim momen peluncuran rudal hipersonik generasi terbaru Fatah 2 untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel.
Rudal penerus Fatah 1 adalah misil dengan pendorong hipersonik yang dapat melesat hingga 5 kali kecepatan suara dengan kemampuan manuver tinggi. Iran juga terus melancarkan serangan balasan ke fasilitas Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Hari Selasa, drone Iran menyasar kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Dikutip dari kantor berita APTN, serangan ini mengakibatkan kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh rusak ringan. Israel melancarkan serangan udara ke sebuah gedung di Sidon, Lebanon. Bom yang dijatuhkan pesawat Israel menghantam sebuah gedung di kota Sidon, Lebanon. Israel mengklaim target tersebut merupakan fasilitas militer Hizbullah. Israel telah kembali menyerang Lebanon dengan alasan membalas serangan Hizbullah pada hari Senin. Fokus serangan Israel yakni di Lebanon Selatan maksud kami dan daerah pinggiran kota Beirut. Sebelumnya, saudara, Israel kembali melakukan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Sejumlah ledakan terjadi di beberapa titik di kota Beirut. Militer Israel mengumumkan pusat komando dan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di Beirut sebagai target pada Selasa waktu setempat. Serangan Israel di Beirut menargetkan kawasan Haret Hrik di selatan Beirut dengan alasan pertahanan di perbatasan dan melindungi warga Israel dari potensi serangan Hizbullah. Militer Israel menyebut serangan ini sebagai langkah taktis untuk keamanan warga sipil. Meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menuntut kehati-hatian dan pengkajian ulang terhadap berbagai inisiatif internasional di kawasan, termasuk Board of Peace atau BOP, yang secara garis besar bertujuan untuk mendukung stabilitas dan perdamaian. Namun, keterlibatan Amerika Serikat sebagai salah satu aktor utama Board of Peace dalam eskalasi militer besar di kawasan Timur Tengah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kredibilitas forum tersebut. Menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsur Rizal, secara organisasi, Board of Peace masih efektif, namun tak lagi efektif sebagai langkah komunikasi yang bertujuan untuk perdamaian. Syamsur Rizal bilang, keberadaan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace masih dibutuhkan untuk kepentingan diplomasi. Kalau sebagai organisasi, BOP ini mungkin masih bisa efektif, tetapi sebagai sebuah langkah komunikasi dan campaign, itu hampir tidak mungkin efektif. Karena image yang dibangun oleh seorang Trump itu yang kemudian mengambil posisi menyerang Iran, sementara dalam tahap negosiasi yang oleh kalangan tertentu atau kita semuanya itu melihat masih ada peluang untuk bernegosiasi lebih panjang, lebih lama ini. Kemudian yang paling parah ini karena pas di bulan Ramadan kemudian terjadi serangan ke Iran. Nah ini yang menyebabkan dalam konteks citra itu hampir tidak mungkin bisa efektif. Kalau saya secara pribadi menganggap bahwa keberadaan kita bisa saja tetap di situ, tetapi fungsinya jangan terlalu berharap banyak. Jangan terlalu membuang banyak energi, tetapi kita tetap dalam pusaran diplomasi dan informasi-informasi yang pertama. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sikap tersebut disampaikan dalam tausiah resmi MUI tanggal 1 Maret 2026. MUI menilai keterlibatan Amerika dalam BOP memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen perdamaian Palestina. Terkait serangan ke Iran,
MUI menduga ada motif strategis untuk membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Merespons desakan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo masih mencermati situasi global saat ini. Ahmad Muzani bilang, Prabowo terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah. Prabowo juga akan mendengarkan berbagai aspirasi yang muncul di dalam negeri. Ahmad Muzani juga menyebut, Presiden Prabowo sudah mengetahui tentang pandangan dari MUI soal Board of Peace. Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat dari situasi ini, Presiden menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang hal ini, dan beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat. MUI sudah mendesak untuk Ya, saya kira Presiden sudah tahu. Kini, langkah pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap dalam Board of Peace usai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ditunggu, termasuk untuk mengkaji ulang efektivitas dan kredibilitas Board of Peace sebagai forum untuk mewujudkan perdamaian. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Bulan puasa itu, waktunya kita kejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Nakula dan Sadewa memburu sang kuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan.
Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. You ever try something and like, wow, that's Miseda. Pertama coba, oh, this hits. Ini pilihan saya. Sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Just one slurp and you'll get it. It's great. Good? It's everything you want in a noodle. Bold aroma, rich taste, in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka. Dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya berkualitas. Cobain aja. Pedas banget. Miseda pilihan saya. Favorit saya, favorit semua. Dari Wings Food. Saudara, Festival Cap Gomeh 2577 Kongzili kembali digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Perayaan yang menjadi ikon kebudayaan kota ini digelar meriah dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Festival yang digelar 15 hari setelah Tahun Baru Imlek ini dibuka dengan pemukulan loku oleh tamu undangan, tokoh nasional, pimpinan MPR RI, DPD RI, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebagai puncak perayaan, parade budaya digelar di sepanjang jalan protokol kota, menampilkan barongsai, tarian naga, hingga atraksi tatung. Tahun ini, sebanyak 734 tatung turut meramaikan festival. Dalam perayaan tersebut, saudara, salah satu tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Osman Sabta Odang yang akrab disapa Oso, mengapresiasi antusiasme masyarakat dan menyebut festival ini sebagai wujud akulturasi budaya Tionghoa dan Nusantara. Oso juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Ya, itu sangat penting. Maka bangsa Indonesia, bangsa yang bermartabat, termasuk menghormati segala unsur budaya dari seluruh dunia. Sangat bangga karena daerah Singkawang ini ya merupakan satu fokus perayaan Cap Gomeh di seluruh Indonesia. Informasi dari Singkawang, Kalimantan Barat tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa.